Apa sih ciri-cirinya pasangan yang dari Tuhan? Nah, kali ini kita akan bahas masalah ini nih, karena banyak banget yang nanya kepada saya, Pak Pendeta, gimana sih ciri-ciri atau tanda-tanda pasangan yang dari Tuhan? Karena hampir semua kita pengennya dapat pasangan yang dari Tuhan nih. Nah, itu luar biasa, apalagi kita cinta Tuhan, rajin pelayanan, rajin ke gereja, pelayanan apapun dilakukan. Nah, biasa ada motivasi-motivasi yang tersembunyi itu. Biasa ke gereja supaya cari pasangan di dalam gereja, di rumah Tuhan. Padahal pasangan di rumah Tuhan tidak menjamin bahwa dia benar-benar cinta Tuhan atau enggak. Nah, oke. Buat semua teman-teman yang merindukan pasangan yang dari Tuhan, kita akan belajar ciri-cirinya apa aja sih, ciri-ciri atau tanda-tanda pasangan yang dari Tuhan. Oke, let's go. Yang pertama, pasangan yang dari Tuhan, yang pertama, harus cinta Tuhan. Ya, itu harus. Makanya gini ya, jangan lihat seseorang, kalau mau cari pasangan, jangan cuma lihat, wih, dia punya mobil keren loh, motornya keren loh, wih, kayaknya ganteng, cantik. Gini loh, yang pertama bangun sebuah hubungan, yang pertama itu cinta akan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan yang cinta akan Tuhan itu pasti akan kuat. Jangan pernah berharap hubungan itu seperti karpet merah atau seperti berjalan di atas jalan tol. Hubungan itu semuanya mulus, semuanya baik. Nggak ada yang kayak gitu. Dalam hubungan, ya kadang terjadi pertengkaran, terjadi pertikaian. Saya aja sama istri saya, padahal kita ini keluarga hamba Tuhan, itu kadang bertengkar juga pernah. Makanya cinta akan Tuhan itu untuk apa? Yang pertama, cinta akan Tuhan itu untuk supaya mengerti bahwa setiap ada masalah selalu dibawa di Tuhan. Ya, kadang kalau saya sama istri saya ya, biasa kalau sudah bertengkar, ujung-ujungnya kami membawa masalah kami pada cinta akan Tuhan. Terakhir ya kita berdoa sama-sama, kita saling ngobrol, didasari firman Tuhan. Oh ya sayang, kayaknya kenapa ya kita bertengkar? Kan harusnya suami istri kita jangan bertengkar. Nah, kita kemudian cari masalahnya. Nah, itu enaknya kalau punya pasangan yang cinta akan Tuhan. Makanya yang pertama, cinta akan Tuhan itu harus. Cinta akan Tuhan itu membawa hubungan kita lebih rohani, tidak duniawi. Memang kita hidup di dunia, tapi memecahkan masalah dengan cara yang rohani, bukan cara duniawi. Karena banyak banget pasangan anak-anak Tuhan, ketika mereka bertengkar, nggak rohani. Yang satu maki lah, yang satu maki balik lah, yang satu ngomongin kebun binatang lah, yang satu ngomongin peliharaan di belakang rumah lah. Waduh, kadang bingung. Ada yang teriak onjang anjing, yang satu kombang kambing. Jadi ya ada masalah tapi diselesaikan tidak rohani. Makanya ini penting pasangan yang cinta akan Tuhan. Ketika mengalami masalah selalu dibawa pada cinta akan Tuhan. Berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, penyembahan bersama. Jadi menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan cinta akan Tuhan serta damai sejahtera. Yang kedua, tanda pasangan yang dari Tuhan, itu yang kedua, ini penting. Membawamu dekat kepada Tuhan. Jangan sampai jadi pasangan yang egois. Udah, yang penting aku cinta Tuhan. Terserah pasanganku mau cinta Tuhan atau enggak, terserah. Yang penting aku cinta Tuhan. Nah, banyak loh pasangan yang egois kayak gitu, banyak banget. Dia mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku rohani, terserah pasanganku, terserah istriku, suamiku, rohani atau enggak, terserah. Nggak boleh begitu. Kalau pasangan yang dari Tuhan itu harus membawa pasangannya juga cinta akan Tuhan. Bukan dia sendiri, tapi bertumbuh bersama-sama. Kalau pasangannya tidak mengerti firman, kemudian diajarkan bersama-sama, diajak doa bareng, diajak belajar firman Tuhan bareng, diajak pelayanan bareng. Karena banyak banget bahkan pasangan hamba Tuhan, suaminya khotbah di mana-mana, tapi istrinya nggak ngerti pelayanan. Suaminya minggu di gereja, istrinya jalan-jalan ke mall. Suaminya bantu pelayanan orang-orang yang kesusahan tidak mampu, istrinya malah boros. Gesek kartu kredit kanan kiri, sampai dia lupa bahwa banknya bukan milik nenek moyangnya.
Jadi nggak rohani gitu loh. Yang rohani cuma suaminya sendiri, tapi istrinya nggak rohani. Atau kebalikannya, istrinya rohani, suaminya duniawi sekali. Makanya banyak kan biasa kalau di gereja, ada ibu-ibu yang ke gereja sungguh-sungguh. Makanya biasa gereja itu penuh dengan ibu-ibu yang cari Tuhan. Saya nggak tahu bapak-bapaknya kenapa ya, jarang ke gereja. Tapi menyerahkan itu, udah urusan rohani istri. Suaminya duniawi, suaminya mabuk, main judi, main perempuan, mabuk, main judi, main perempuan. Yang rohani cuma istrinya sendiri. Nah, ini pentingnya untuk punya pasangan yang membawa kita dekat juga kepada Tuhan. Supaya tidak cuma kita yang rohani, tapi pasangan kita juga jadi rohani. Pasangan kita juga melayani sama-sama. Nah, itu pentingnya untuk kita cari pasangan yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, salah satu tanda pasangan yang dari Tuhan adalah dia tidak merusak hidupmu. Nah, saya paling anti banget kalau orang, apalagi masih pacaran ya, udah tidur-tiduran. Ya, ada laki-laki yang kemudian dia cari perempuan supaya ditidurin. Paling bahaya lagi nyarinya di gereja lagi. Itu kan paling bahaya. Itu memang laki-laki itu yang ada di otaknya itu seks saja. Itu paling berbahaya. Makanya jangan mau, apalagi yang masih pacaran, jangan mau pacaran dengan laki-laki yang begitu ketemu kamu bibirnya udah kemana-mana, tangannya udah kemana-mana. Itu banyak tuh anak-anak Tuhan yang juga para pelayan Tuhan di gereja kayak gitu. Di gereja gemeter-gemeter karena hadirat Tuhan. Di dalam mobil ketemu sama pacarnya, tangannya sama bibirnya gemeter juga. Udah mulai grepe-grepe lah, udah mulai gerayang-gerayang. Karena buat saya nggak akan ada pernikahan kudus kalau tidak ada pacaran kudus. Makanya kalau pacarmu kayak begitu, tiba-tiba dia baru jadian sama kamu, tangannya udah macem-macem, dia udah mulai raba-raba kamu, langsung aja putuskan dia. Karena dia itu kategori pasangan yang nggak baik. Ya, kalau pasangan yang baik, dia tidak akan merusak pasangannya. Makanya pasangan yang baik itu yang dari Tuhan, dia akan menjaga pasangannya. Dia akan jaga dan dia tidak apa-apakan. Makanya waktu saya nikah sama istri saya, malam pertama itu dengan istri saya, kita itu sambil lihat-lihatan, sambil senyum-senyum. Karena malam itu adalah malam pertama kali kami melakukan hubungan sebagai suami istri. Karena kami pernah ada kecenderungan, hati-hati loh, apalagi laki-laki, untuk kita melakukan hal yang tidak benar. Tapi puji Tuhan kami jaga, padahal berat banget. Tapi puji Tuhan kami melakukannya itu di hari pertama ketika kami menikah, yaitu malam pertama. Makanya pasangan yang dari Tuhan itu tidak akan merusak pasangannya. Dia tidak macem-macemin, dia tidak nidurin, dia tidak merusak. Apalagi kalau pacaran tiba-tiba diajak ke diskotik, terus diajak mabuk-mabukan. Ya udah, kalau punya pasangan yang kayak gitu, langsung diputuskan saja. Karena pasangan itu udah pasti pasangan yang akan merusak hidupmu. Yang keempat, yang dari Tuhan itu selalu memikirkan masa depan. Nah, ini penting apalagi untuk laki-laki. Buat yang perempuan, carilah calon suami yang memikirkan masa depan. Artinya dia nggak malas-malesan. Dia mau kerja keras untuk dia memikirkan masa depan dan hari ke depan ketika sudah berumah tangga. Karena banyak banget laki-laki yang udah umur 20 tahun lebih, hampir 30 atau 30 tahun lebih. Kerjaannya cuma main game. Terus kalau ngedate, kalau pacaran, ngajak pacarnya jalan, itu pakai duit orang tuanya. Apa nggak malu ya kayak gitu ya? Terus kemudian dia dengan bangganya pakai mobil orang tuanya. Apalagi buat laki-laki. Karena tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu sangat besar sekali. Makanya carilah pasangan yang bertanggung jawab dan memikirkan masa depan. At least dia punya pekerjaan, jangan pengangguran. Saya paling anti banget kalau denger laki-laki Kristen kerjaannya cuma di gereja, mulu pelayanan di gereja. Tapi gitu, nggak punya pekerjaan, pengangguran. Terus memakai istilah, nggak apa-apa, aku kan mengabdikan diriku untuk Tuhan. Aku melayani Tuhan. Masalahnya, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu perlu penuhi kebutuhan istrimu. Apalagi kalau sudah punya anak. Makanya jangan mau pacaran dengan orang yang malas-malesan dan tidak memikirkan masa depan. Setidaknya kalau memang dia seperti itu, sadarkan dia untuk dia berubah. Dan kemudian dia mau kerja dan kemudian dia mau membangun masa depan sama-sama. Tidak boros. Kalau perlu sebelum menikah buat usaha sama-sama. Supaya nanti kalau mau menikah itu pakai uang sendiri. Jangan uang orang tua.
Kan malu-maluin kan? Udah usia 20 tahun lebih, mau nikah, minta duit sama orang tua. Fasilitas, pakai fasilitas orang tua. Mobilnya yang beliin orang tua. Jangan begitu. Tapi carilah pasangan yang bertanggung jawab dengan masa depan. Jadi itu 4 ciri-ciri pasangan yang dari Tuhan.